Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, selamat bergabung dan berjumpa kembali di channel pembelajaran ini. Pembelajaran kita hari ini masih membahas tentang tumbukan ya. Kita membahas tumbukan jenis kedua, yaitu tumbukan lenting sempurna. Untuk tumbukan jenis pertama, yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ciri dari tumbukan ini adalah setelah tumbukan kedua benda berpisah. Jadi gini ya, setelah tumbukan mereka berpisah dan bergerak dengan kecepatan masing-masing. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, sebelum tumbukan, kedua benda itu saling mendekat, kemudian mereka bertumbukan, dan setelahnya itu mereka akhirnya saling mental ya, berpisah dan bergerak dengan kecepatan masing-masing. Nah, untuk penyusunan persamaan hukum kekekalan momentumnya itu prinsipnya sama. Jumlah momentum sebelum tumbukan itu sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Nah, untuk mencari momentum kita butuh data massa dan kecepatan. Nah, untuk benda satu itu kita beri lambang M-nya M1, V-nya V1, ini M2, di sini V2. Kemudian untuk setelah tumbukannya ini M1 ya masih, kemudian ini M2. Nah, kecepatan setelah tumbukan untuk benda satu itu lambangnya V1 aksen, ini V2 aksen. Nah, kita jabarkan ya ke dalam persamaan ini. Jadi sebelum tumbukannya benda satu momentumnya adalah M1V1. Kemudian untuk benda 2 M2V2. Sama dengan setelah tumbukannya untuk benda satu itu adalah M1 kalikan V1 aksen, dan benda 2-nya M2 kalikan V2 aksen. Ini ya persamaannya yang akan kita pakai, kita gunakan dalam menyelesaikan soal tumbukan untuk jenis lenting sempurna. Kemudian untuk koefisien restitusi dari tumbukan lenting sempurna itu adalah E-nya, koefisien restitusinya sama dengan 1. Koefisien restitusi sendiri itu adalah perumusan dari min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1, di mana V2 aksen V1 aksen itu adalah kecepatan benda setelah tumbukan. Kemudian V2 dan V1 itu adalah kecepatan benda setelah kecepatan benda sebelum tumbukan ya. Ini rekan-rekan ya. Jadi ini persamaan untuk menyelesaikan tumbukan lenting sempurna, dan ini penjabaran dari koefisien restitusinya. Kita simak ya soal berikut ini. Nah, ada dua buah bola A dan B, masanya masing-masing. Untuk bola A 1 kg dan bola B 2 kg. Mereka bergerak saling mendekat dengan kecepatan masing-masing. Untuk A itu adalah 4 meter per sekon dan B itu 5 meter per sekon. A bergerak ke kanan dan B bergerak ke kiri. Nah, kedua bola ini bertembukan lenting sempurna. Nah, maka kecepatan bola A dan B setelah mereka bertumbukan masing-masing adalah, nah baik ya, soal ini nanti akan kita bahas penyelesaiannya. Baiklah ya, kita bahas soal tadi. Nah, pertama-tama kita lukiskan dulu peristiwa sebelum tumbukannya ya. Sebelum tumbukan benda A, ini benda A ya, ini benda B. Nah, untuk benda A saya anggap benda 1, B sebagai benda 2. Nah, kita runut dulu ya, kita jabarkan dulu data-datanya. Untuk benda 1 itu adalah masanya 1 kg. Untuk benda 2 itu adalah 2 kg. Kemudian kecepatan benda A, benda 1 itu adalah 4 meter per sekon. Nah, kecepatan benda 2 itu 5 meter per sekon. A bergerak ke kanan, B bergerak ke kiri, maka kecepatan benda B kita kasih tanda minus ya, untuk membedakan A ke kanan, B ke kiri, maka yang ke kiri kecepatannya minus. Nah, kemudian untuk yang ini masih sama ya, masanya M1, ini M2. Nah, yang mau kita cari itu yang ini, V1 aksennya itu berapa ya. Kemudian V2 aksennya itu juga berapa. Nah, pertama-tama
kita menyusun dulu persamaan dari koefisien restitusi ini. Untuk tumbukan lenting sempurna, itu koefisien restitusinya 1. Kita masukkan datanya, berarti min V2 aksen min V1 aksen. Per V2-nya itu minus 5. Kemudian V1-nya 4. Ya, ngikutin min 4. Ini min 5 sama min 4 menjadi 9, min 9, min 9 kali 1 dikali silangkan, berarti menjadi min 9. Sama dengan min V2 aksen min V1 aksen. Nah, kita buka ya, min 9 sama dengan min sama ini, min V2 aksen, min kali min plus V1 aksen. Nah, V2 aksen kita bawa ke kiri, maka yang tadinya minus menjadi positif. V2 aksen sama dengan V1 aksen. Nah, min 9 dibawa ke sini, pindah ruas menjadi positif 9. Nah, persamaan ini kemudian kita substitusikan ke persamaan hukum kekekalan momentum. Nah, momentum sebelum tumbukan itu adalah untuk benda 1 M1 V1, untuk benda 2 M2 V2. Nah, setelah tumbukan itu adalah M1 V1 aksen, untuk benda 2 M2 V2 aksen. Nah, kita masukkan datanya. M1 masanya 1 kilo, V1-nya adalah 4, ditambah M2 2 kilo, V2-nya minus 5, sama dengan M1-nya itu adalah 1 kilo. Nah, kalikan V1 aksen, ditambah M2-nya itu 2 kg. Nah, nilai V2 itu masukkan nilai V2 yang dari sini. Nah, V2 aksen sama dengan, nilainya sama dengan V1 aksen, ditambah 9. 1 kali 4, 4. 2 kali minus 5, min 10 ya, jadi min 10. Sama dengan 1 V1 aksen itu adalah V1 aksen. Ini dibuka menjadi 2 V1 aksen. Ditambah ini sama ini, 2 kali 9, 18. Ini menjadi minus 6. Sama dengan ini sama ini dijumlahkan 3 V1 aksen ditambah 18. Nah, 6 min 6 sama 18 kita satukan menjadi satu ruas ya. Ini kita bawa ke kiri. Jadi min 6 plus jadi minus ya, dibawa ke sini, min 18 sama dengan 3 V1 aksen. Min 6 min 18 itu menjadi minus 24. Itu sama dengan 3 V1 aksen. Maka V1 aksennya itu adalah min 24 dibagi 3 sama dengan min 8 meter per sekon. Nah, V1 itu min 8, berarti V1 aksen ini adalah, nah karena min negatif, berarti geraknya adalah ke kiri ya. Kita gambarkan ke sini, berarti geraknya ke kiri. Nilainya adalah min 8 meter per sekon. Nah, untuk V2 kita bisa lihat dari sini. V2 adalah V2 aksen itu adalah V1 aksen ditambah 9. Nah, V1-nya tadi udah ketemu, V1 aksennya minus 8 ditambah 9 sama dengan 1 meter per sekon. Karena positif berarti ke kanan. Nah, kita jabarkan di sini. V2-nya adalah bergerak ke kanan dengan kecepatan geraknya adalah 1 meter per sekon. Ya, baiklah itu rekan-rekan semuanya. Ini adalah pembahasan untuk kasus benda bertumbukan secara lenting sempurna. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.